Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irizi Saputra dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya ingin menyampaikan aspirasi saya terhadap sekolah kita SMA Negeri 31 Jakarta. Yang pertama, saran dari saya dan kritikan dari saya itu mengenai tentang prasarana, yang dimana kita sebagai pelajar membutuhkan kenyamanan dalam belajar, yang dimana kita perlu suasana yang sejuk, dingin, yang berarti kita membutuhkan AC. Setelah itu, selain itu juga untuk cara mengajarnya itu kita harus butuh waktu yang efisien dalam belajar. Misalnya jika ada guru yang rapat, alangkah baiknya bisa dipertimbangkan lagi untuk waktunya agar tidak terlalu sedikit sekali. Dari kemarin kita belajar hanya sejam 20 menit atau 25 menit, itu saya rasa kurang efisien karena dalam pembelajaran kita memang butuh waktu yang cukup untuk kita bisa menimba ilmu. Contohnya seperti pembelajaran TQ, di mana kita harus menghafalkan Al-Quran, yang dimana membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi jika gurunya telat masuk, itu akan mengurangi waktu yang cukup lama. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada harapan saya yang bisa saya tunjukkan, yang dimana harapan saya adalah semoga kita SMA 31 bisa menumbuhkan, mewujudkan anak-anak yang berkarakter, berprestasi, dan bisa mewujudkan generasi Indonesia yang maju. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Wibianto dari kelas 11 IPA 5. Saya di sini ingin memberikan aspirasi, yaitu berupa saran dan harapan saya untuk sekolah ini, yaitu SMA Negeri 31 Jakarta. Nah, yang pertama-tama itu saran saya terhadap sekolah ini. Nah, saran saya itu apalagi pendidikan itu butuh sekali teknologi, ya kan? Apalagi faktor pendukung dalam belajar, yaitu pertama itu proyektor. Nah, setiap kelas itu pasti enggak semua memiliki proyektor yang jelas. Nah, jadi sekolah itu harus menyediakan setiap kelas itu proyektor yang jelas untuk membantu pembelajaran. Nah, selanjutnya saran itu kayak kamar mandi tuh. Nah, kamar mandi itu kebanyakan tuh embernya gak bagus, kaca. Nah, jadi kita perlu kayak ember yang bagus, kaca yang bagus. Dan selanjutnya itu harapan saya untuk sekolah ini, semoga sekolah ini bisa menghasilkan murid-murid yang berprestasi dan banyak-banyak murid yang mendapatkan SNBP untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zurana Zarfa dari kelas 10 4 akan memberikan aspirasi untuk SMA Negeri 31 Jakarta. Untuk saya sendiri, saya akan memberikan agar kelas-kelas diperbaiki AC-nya, dan AC, kalaupun tidak ada AC, berikanlah kami kipas. Karena panas sekali, terutama di kelas 10 4. Walaupun ruangannya luas, tapi panas banget kayak neraka. Lalu untuk toilet, mungkin bisa tolong dibersihkan lebih baik dan lampunya diberikan agar lebih terang. Karena kalau misalkan hujan atau lagi gelap, itu benar-benar gelap banget. Lalu untuk kurikulum sendiri, karena kami kelas 10 mendapatkan kurikulum merdeka, alangkah baiknya kalau diberi tugas tolong perhatikan kami juga, karena tugas pun terlalu banyak kalau diberikan dalam satu hari dalam matpel yang berbeda-beda. Terutama kalau matpelnya ada kerkom, dan kerkom itu butuh waktu dan tenaga yang banyak. Karena tidak semungkin semua teman-teman pun bakalan ngebantu kalau ada kerkom, apalagi kurikulumnya kayak gini. Dan selebihnya saya harap ekskul bisa lebih baik lagi, terutama ekskul yang terancam akan dibubarkan. Tolong diperhatikan, kalau misalkan tidak ada pelatih, tolong bantu carikan kami pelatih. Sudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Tiara Delistiani sebagai orang yang akan memberikan saran atau kritik
bagi SMA Negeri 31 Jakarta dan berharap semoga saran dan kritik saya ini diterima dengan baik dan juga diperbaiki lagi ke depannya. Jadi yang pertama yang ingin saya bicarakan adalah ketika guru menuntut anak muridnya untuk mengerjakan tugas, yang pertama seharusnya yang diperbaiki oleh guru adalah pedagoginya, atau seperti contohnya adalah membalas pesan dari murid tepat waktu, karena apalagi jika guru tersebut tuh nggak selalu rajin masuk ke kelas, jadi sering absen, entah itu ada acara di luar sekolah atau event atau rapat dan lain sebagainya. Alasan tersebut bisa kami terima, namun mengapa guru tersebut justru malah menuntut muridnya untuk mengerjakan tugas tanpa bimbingan guru tersebut. Jadi guru itu hanya memberikan materi berupa PDF, padahal yang kita perlukan adalah penjelasan secara langsung dari gurunya. Dan ketika guru menjelaskan pun belum tentu murid bisa paham, apalagi kalau misalnya guru hanya meninggalkan sebuah materi lalu kemudian mengerjakan tugas secara mandiri, walaupun kita sadari kita sudah SMA dan kita tidak perlu harus disuapi lagi. Tapi menurut saya hal tersebut jadi bikin murid-murid kurang nyaman, apalagi kalau misalnya guru itu selalu respon atau menuntut muridnya nilainya untuk bagus padahal tidak pernah menjelaskan materi yang diberikan. Nah, yang kedua mengenai fasilitas sekolah seperti AC atau pendingin ruangan itu harus disamaratakan di semua kelas. Maksud saya adalah karena ada beberapa kelas yang AC-nya itu tidak nyala dan harus diperbaiki terlebih dahulu dan harus mengeluarkan uang kas yang lebih banyak lagi. Padahal uang kas itu juga untuk keperluan yang lain selain fasilitas sekolah. Jadi menurut saya fasilitas sekolah itu harusnya diperbaiki oleh pihak sekolah, bukan dari pihak komite atau murid-muridnya. Nah, terus kemudian adalah cat dari sekolah SMA Negeri 31 Jakarta. Mungkin udah ada pembangunan podium ya, jadi terlihat lebih bagus dan juga lebih keren. Tapi yang saya pengen itu adalah renovasi dari sekolahnya, terutama kita sebagai kelas 10 yang kelasnya berada di lantai 4, itu dari tahun lalu bahkan dijanjikan bahwa nanti akan direnovasi. Tapi sampai sekarang pun tidak dilakukan renovasi, seperti atapnya yang hampir roboh atau lantainya juga yang kurang bagus, jadi akan berbahaya dan membahayakan murid-muridnya. Dan semisalnya itu membahayakan, mengapa kita tidak dipindahkan ke sekolah yang lain? Jadi renovasi pun akan dilakukan lebih cepat dan nantinya juga kita akan menggunakan fasilitas sekolah jadi lebih aman dan juga nyaman. Nah, terus yang saya permasalahkan lagi adalah toiletnya, terutama toilet putri, yang mana tidak semua toilet di seluruh lantai sekolah itu ada sabun dan juga kacanya, karena menurut saya itu kurang rata dan juga kebersihannya juga kurang terjaga. Jadi saya menuntut bahwa toilet itu memang harus bersih dan harus higienis, karena ya itu menyangkut kesehatan kita. Nantinya kalau misalnya kita terjangkit penyakit kan jadi siapa yang mau tanggung jawab gitu kan. Menurut saya kurang lebihnya hanya itu saja, dan semoga aspirasi saya didengar oleh sekolah dan sekolah juga memperbaiki hal-hal yang saya bilang tadi ke depannya. Semoga SMA Negeri 31 Jakarta lebih baik lagi.